Ya, sekarang saya akan berbincang dengan salah satu pengungsi, Ibu Maria Ekawati. Saya mau sapa ini beliau terlebih dahulu. Ibu Maria, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Bu. Ya, Bu, ini bagaimana Bu Selamat kondisi malam. Ibu malam hari ini? Dan ini sudah hari ke-7 ya Bu ya. Cukup makan tidak? Tidurnya bagaimana? Apa yang kurang Iya, Bu? betul. Kalau untuk makanan, saya rasa alhamdulillah sudah cukup ya. Ya kurang sedikit-sedikit gitu ya. Cuma kita di sini masih kekurangan apa ya? Terpal karena kita memakai terpal yang bekas, yang dulu gitu. Jadi udah usang. Kadang-kadang kalau hujan itu kita harus berteduh dulu di masjid gitu. Jadi mungkin keluhannya di situ dan kebetulan memang saat ini saya juga terserang batuk juga. Yang lain pun ada juga yang batuk-batuk gitu aja. Ya namanya di pengungsian ya kita mungkin ya kurang nyenyak aja gitu, Bu. Sudah ada yang mengobati, tidak ada dokter atau bidan gitu yang datang ke sana, perawat begitu untuk kasih obat? Kemarin itu ada sih satu yang datang ke sini, ada yang mengobati gitu, bapak dari kepolisian yang bertugas ke sini. Cuma ya dikasih obat aja gitu, sampai sekarang memang kita masih kondisinya belum membaik karena cuaca juga tidak mendukung, terkadang panas, terkadang hujan, dan kita juga tidur anginnya tuh kan dari luar besar sekali, Bu, gitu. Jadi untuk sembuhnya itu agak agak lama gitu. Kalau rumah Ibu sendiri apakah Di sini memang ada hancur, bayi Bu? juga kita di sini. Kalau hancur tidak, jadi hanya sebagian dari tembok-temboknya aja yang memang roboh gitu. Ada yang dari lantai atasnya juga yang roboh, dari depannya juga roboh. Itu cuma masih bisa ditempati. Cuma pada bocor aja gitu, pada bocor. Jadi si itunya apa terbelah dua, apa sih namanya, kayak suhunan gitu. Kira-kira kapan Bu Ibu bisa Plafonnya. kembali pulang ke rumah gitu? Apakah harus diperbaiki dulu dan kira-kira butuh waktu berapa lama ya Bu ya? Kalau saya sih kayaknya saya nggak akan menunggu diperbaiki dulu karena saya juga belum tahu itu diperbaikinya kapan. Saya mau secepatnya aja pulang dari penampungan ini, pulang ke rumah. Ya kita mungkin sebisa-bisa dulu untuk menghindari bocor, kita pakai dulu terpal, mungkin diakal-akalin seperti itu supaya kita bisa tidur dengan nyenyak dulu di rumah gitu, tidak di pengungsian. Karena memang di pengungsian kesehatan kita memang nggak bisa di ini gitu. Tapi Bu mengingat kemarin gempa ini cukup Secepatnya kencang ya Bu ya? pulang. Gempa cukup kencang. Ada rasa trauma tidak sih Bu? Atau Iya, betul. ya kita berserah kepada Allah, pasti Allah yang tahu atau bagaimana Bu? Iya. Iya. Maaf. Kalau tahu Pak memang betul. Kita di sini semua merasakan trauma betul, Bu. Jadi sebetulnya untuk masuk ke rumah gitu kita belum berani sebetulnya. Cuma kita ya harus belajar untuk memberanikan diri gitu. Ibu Maria, Masya Allah Ibu Maria. Kadang-kadang Ya. kan saya suka, iya. Ya Ibu Maria, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Maaf. Saya sangat-sangat bersimpati Bu, Ya, sama-sama, sangat-sangat Ibu. turut merasakan ini kesedihan yang Ibu rasakan. Sekarang saya ingin ke Pak Kiai terlebih dahulu. Pak Kiai, ini kita dengar ya Ibu Maria dan bisa menceritakan saudara-saudara di pengungsian. Semua punya rasa trauma ini Pak Kiai. Dalam Islam ini bagaimana kita supaya meneguhkan hati kita bisa melalui ini semua? Seperti apa Pak Kiai? Ya, semua pasti sedih lah. Kita rasakan ya, namanya kita
kena musibah, apalagi keluarga yang dipanggil oleh Allah yang sampai sekarang juga belum diketemukan. Kemudian juga kita bisa bayangkan bagaimana getaran yang pada saat itu benar-benar bikin takut dan menakutkan. Saya hanya ada di Jakarta di lantai 11 Iya. gedung BSI saja itu udah putar-putar, orang pada lari, bisa kelihatan bagaimana paniknya orang-orang di Jakarta, apalagi gak sebesar seperti di Cianjur ya. Kita bisa bayangkan, jadi kita ikut sedih. Tetapi kesedihan itu kita coba jadikan pelajaran bagi kita bahwa kita tidak punya kekuatan apa-apa, semua kekuatan Allah. Kemudian kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa, dijadikan sebagai penambah iman bahwa kita baru di dunia seperti ini memang tidak punya kemampuan apa. Dan apa yang terjadi pada kita kalau kita dihadapi dengan sabar itu menjadi penghapus dosa dan kita bisa mendapat ridho Allah. Hanya itu barangkali yang bisa membuat kita teguh bahwa kita akan ke depan sudah ada takdirnya dari Allah. Manusia hanya berusaha, manusia hanya mampu untuk melaksanakan, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diserahkan diri kepada Allah. Kalau itu diserahkan akan jadi ringan. Kalau ada rasa takut itu manusiawi, ada rasa sedih manusiawi. Rasulullah ketika wafat putra dan putrinya pasti sedih. Dan ketika sedih itu sudah dikembalikan bahwa kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita milik Allah dan kembali pada Allah. Ya, kami berharap bisa kembali ke rumah biar lebih sehat. Mungkin lebih tenang, orang kalau di rumahnya sendiri pasti lebih tenang, mungkin lebih sehat dan lebih mudah. Kita berupaya memang untuk menyelamatkan diri, tapi selebihnya dari situ kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh kemanapun kalau sudah ajal nyampe juga pasti dipanggil oleh Allah. Dan ajal kalau sudah sampai pun itu adalah bagi kita orang soleh, adalah sarana untuk bertemu dengan Allah dan kita bisa beristirahat dan bisa menikmati amal-amal baik kita. Dan dengan cara yang apa kita lakukan dan agama tuntunan kepada kita tentu memudahkan hidup dan lebih meringankan beban hidup. Kalau kita dipikirkan semua dengan akal lalu sedih itu dibiarkan larut-larut di dalam diri kita, itu bukan tambah sehat, bukan tambah mudah, tapi tambah berat dan tambah sulit di dalam kehidupan kita. Kembalikan kepada Allah. Mungkin saya bisa menceramai karena saya tidak mengalami langsung. Tetapi ya kita akan sebagai manusia wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita saling memberi nasihat, mengingatkan antara kita termasuk mengingatkan pada diri saya sendiri. Ibu Maria, terima kasih ya Bu atas waktunya, tetap tabah Bu, insya Allah Allah akan memberikan kekuatan hati untuk Ibu, diberikan rezeki kembali Ibu, amin amin rabbal alamin. Terima kasih Ibu Maria. Mungkin saya ingin ke Mas Hermawan, tadi sudah dijelaskan Ibu Maria ya bahwa mereka ini problemnya adalah kalau malam, kalau hujan. Kalau kondisi malam dingin, sering kena hujan, ini kan sangat buruk ya bagi kesehatan. Ini seperti apa? Iya, memang ini Mbak Cece, kita ini kan tidak tahu persis ya teknis di lapangan karena pastinya dalam suasana bencana ada daerah-daerah yang terisolasi, ada yang masih bisa dijangkau dengan cepat. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan, memang perlindungan terhadap korban itu harus ada upaya yang terpadu. Jadi paralel, mulai dari perlengkapan, mulai dari tenda, kemudian selimut, termasuk yang berkaitan dengan sanitasi dan air bersih. Nah, khusus yang berkaitan langsung dengan kesehatan itu sanitasi dan air bersih. Air bersih itu yang paling utama karena itu yang akan berkaitan dengan keseharian mereka, apakah mandi, cuci kakus dan lain-lain. Nah, di sisi lain juga kalau kita lihat tadi ya kesaksian Bu Maria, rupanya ada dari tenda terus ke musola terus balik lagi dan seterusnya. Memang ini riskan dan kita menghimbau, ingin sekali menyampaikan agar teman-teman yang ada di pusat krisis kesehatan baik pada level pusat, daerah maupun tingkat kabupaten supaya menyegerakan menjangkau daerah-daerah yang remote tadi, yang tidak terjangkau dengan mobile. Sekarang kan ada beberapa teknologi di kesehatan juga untuk supply mobile MCK dan lain-lain. Paling tidak untuk yang sifatnya obat-obatan karena sekarang ini rentan sekali. Anak-anak juga di samping orang dewasa yang paling rentan itu adalah anak-anak yang memang sangat mungkin terserang
virus-virus yang bisa menyebabkan batuk pilek, kemudian demam, dan pada akhirnya juga harus ada juga intake gizi yang memadai supaya daya tahannya bagus dan bila perlu ada multivitamin. Nah, yang sisi lain sebenarnya yang harus diparalelkan juga adalah trauma healing tadi. Tadi Bu Maria saja sangat trauma atas kejadian ini, apalagi anak-anak mulai dari balita, remaja sampai anak yang beranjak dewasa itu harus diberikan semacam edukasi yang berkelanjutan, pendampingan kesehatan, terutama kesehatan jiwa, agar suatu waktu ke depan nanti kalau ada dan terjadi lagi gempa tidak sampai mengganggu kejiwaan. Dan ini adalah hal-hal yang sifatnya proporsional, sebagaimana diingatkan juga oleh Pak Kiai tadi bahwa ada kesadaran kita bahwa hidup ini selalu penuh ujian, tetapi ketabahan harus disertai dengan keteguhan iman dan kesungguhan untuk menata lebih baik, baik secara fisik maupun lingkungan kita. Ya, mudah-mudahan tim penanganan krisis kesehatan bersama multi stakeholders, termasuk kami juga dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, turun ke lapangan dengan cepat dan tepat. Jadi tidak hanya cepat, tapi tepat menyasar beberapa komunitas yang mungkin juga terisolasi atau juga pada komunitas yang belum mendapatkan penanganan kesehatan yang memadai. Ini harapan kita supaya multi stakeholders turun. Dan walaupun nanti di hari ke-7 tim rescue dan dari BNPB maupun Basarnas akan mengurangi intensitas, tapi untuk tim kesehatan selama ada pengungsi, selama ada sanitasi yang masih terganggu, selama itu kita harus mendampingi untuk kesehatan masyarakat kita. Terima kasih Mas Hermawan, terima kasih Pak Kiai Khalil Nafis, terima kasih Ibu Maria Ekawati. Mudah-mudahan semua pengungsi ini diberikan kesehatan, bahkan juga rezeki lagi untuk membangun rumah mereka. Terima kasih Pak Kiai, amin amin robbal alamin. Sejumlah informasi lainnya pemirsa masih akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam.